Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi admim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Para alim ulama, khususnya Al-Mukarram Romo Ki Haji Fakhruddin Manan, Romo Ki Haji Ahmad Ghazali selaku Suriah MWC NU Kecamatan Moncar dan seluruh jajarannya, Ketua Tanfidiyah MWC NU Moncar Agus Ramadan Hanif Effendi, dan Wakil Tanfidiyah Kiai Haji Hazim Fikri, Sekretaris Bapak Haji Suratmo Abdullah, dan seluruh jajaran kepengurusan MWC NU Moncar, seluruh kepengurusan ranting, khususnya ranting Kalimati, yang mudah-mudahan senantiasa diberi maunah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta para jamaahnya, dan juga seluruh jajaran Badan Otonom MWC NU Moncar, lembaga, dan seluruh hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita aturkan dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya. Kita semua bisa bermuajahah di sini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan ungkapan tahmid tersebut kita semuanya senantiasa dikelompokkan oleh Allah sebagai hamba yang syukur, sehingga semua nikmat yang diberikan kepada kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin. Salawat serta salam tersampaikan kepada baginda junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudahan dengan salawat dan salam tersebut kelak di yaumil qiyamah kita dikelompokkan sebagai umat yang mendapatkan syafaatul uzmanya beliau. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang senantiasa mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam satu makalah dikatakan warajulun minal kirami indana, ada orang yang sebenarnya lebih mulia, yaitu orang yang di dekat saya, yaitu Kiai Hazim Fikri. Ini kakak sepupu saya dan beliau juga guru kami. Sebenarnya pada malam hari ini yang lebih layak itu beliau. Kalau niku mewakili beliau. Aku tenan sih. Tahu nih. Kalau sering guyon sama beliau, mudah-mudahan Kiai Hazim Fikri mudah-mudahan senantiasa sehat dan batin dan coba jodoh. Ini agak rahasia ini, tapi rahasia umum ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Para hadirin yang saya hormati, hari ini ketepatan kita pas Nakhali wafatnya Kiai Haji Hashim Asy'ari. Alangkah seyogianya kita sebagai warga Nahdiyin kirim hadiah khususnya Fatihah dumateng beliau. Mudah-mudahan kita semua nantinya diakui santri beliau di yaumil qiyamah. Lahul Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para hadirin yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan suatu hadis, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahla. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita semuanya untuk memilih alternatif umat beliau dari salah satu 4 pilihan yang beliau sampaikan. Pertama, beliau memerintahkan kita untuk jadi orang yang alim, orang yang senantiasa memiliki ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Nabi Muhammad memerintahkan kita alternatif berikutnya, itu untuk menjadi orang yang muta'allim, orang yang mau belajar. Yang ketiga, kalau misalkan ngaji tidak bisa, belajar tidak sempat, paling tidak pilihan yang ketiga alternatifnya adalah au mustami'an, mendengarkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang ketiga-tiganya tidak memungkinkan, jadi orang alim tidak mungkin, jadi santri sudah terlalu sepuh, mau mendengarkan kuotanya habis, alias gak bisa dengarkan ceramah-ceramah dari mana saja, musola jauh, kemudian buka internet juga, HP-nya kayak Haji Suratmo ini, center gitu. Jangan perlu upgrade. Kemudian yang terakhir pilihan beliau adalah au muhibban, paling tidak kita cinta kepada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, pilihan-pilihan ini adalah tentunya sebagai syarat menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa dimuliakan. Karena dengan ilmu kita ini termasuk mewarisi warisan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kanjeng Nabi niku la yarisu dirhaman wala dinaron, innama warisul ilma. Tapi yang saya wariskan adalah hanya ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya paling tidak, andai kata kita misalkan tidak punya kesempatan untuk ketiga-tiganya, dengan cinta kepada ilmu, dengan demen kepada ilmu, paling tidak kemudian kesempatan berikutnya diberikan kepada keturunan-keturunan kita, insya Allah ini bagian dari keberkahan kita dan keluarganya kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini dirasa penting karena bagaimanapun manusia itu bisa termasuk orang yang dikatakan mulia adalah orang yang ketika memiliki ilmu. Allah menyampaikan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sangat populer sekali. Oleh karenanya menjadi orang yang begitu berharga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, paling tidak memiliki ilmu. Lah, pertanyaannya begini, bagaimana andai kata kita itu misalkan tidak mengerti, sehingga oleh para ulama orang yang tidak mengerti ini memiliki 2 klasifikasi. Bahasa fikihnya adalah dikatakan sebagai jahil. Apa? Jahil, orang yang tidak mengerti.
Lah, dalam jahil secara fikih itu memiliki dua klasifikasi. Yang pertama adalah jahil yang ma'dzur. Yang kedua adalah jahil yang ghairu ma'dzur. Yaitu ketika orang tidak ngerti namun oleh syariat masih dimaafkan. Yang kedua adalah orang yang tidak ngerti, walaupun tidak ngerti dia tetap tidak dimaafkan secara syariat. Lah, persoalannya begini, kita masuk kategori yang mana? Nah ini, apakah kita termasuk nggak ngerti tapi oleh syariat itu diampuni? Contoh, misalkan kita sholat. Sekarang saya tanya, salah satu syaratnya adalah menutup aurat. Menutup aurat laki-laki batasnya baina surah wa rukbah, antara mana? Pusar dan lutut. Pertanyaannya, pusar dan lutut saja apa belakangnya kosongan? Pakai taplak meja? Ya kayak kaum apa itu, orang-orang yang itu cuma depannya doang, kan itu baina surah wa rukbah. Apa pinggir dan belakang tidak masuk? Nah ini kalau tidak didefinisikan secara mendetail, maka kita nggak akan tahu. Lah ketidaktahuan ini bagaimana? Apakah andai kata kita cuma pakai taplak meja sehingga kita dinamakan sebagai orang yang jahil, yang ghairu ma'dzur, atau yang ma'dzur? Orang yang nggak ngerti yang dimaafkan, atau yang nggak ngerti tapi nggak dimaafkan? Ternyata ketidaktahuan yang oleh syariat dimaafkan itu hanya dua kategori. Yang pertama adalah orang yang qaruba ahdihi ilal Islam. Orang yang baru masuk Islam. Ini kayaknya sejak lahir sudah topnya Islam ini. Jadi kayaknya tidak masuk kalau kategori ini. Yang kedua adalah ba'idun minal ulama, ketika dia jauh dari para ulama, alias dia hidupnya di tengah hutan, tidak ada akses keilmuan, sehingga dua kelompok ini ketidaktahuannya akan dimaafkan oleh syariat. Pertanyaannya, kita ini kira-kira lingkungannya ada ulama apa tidak? Kira-kira kita sejak lahir apakah muslim atau non muslim? Itulah maka pentingnya ilmu. Oleh karenanya, walaupun perkara yang remeh apapun, harus paling tidak kita bertanya, paling tidak kita mendengar. Misalkan tidak sempat jadi ngajar, ya cari tahu. Kalau cari tahu nggak sempat, paling nggak dengerin konten. Tapi konten yang kira-kira bisa dipertanggungjawabkan. Khawatirnya nanti kontennya Mbah Google, nanti khawatirnya ila hadrati Mbah Google Al-Fatihah. Ini kan nasabnya nggak tembus nanti ilmunya. Padahal nasab keilmuan itu adalah harus tembus sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan Nabi mendahulukan al-isnadu minad-din, faman la isnada laqala man syaa man syaa. Sanad keilmuan itu adalah bagian dari pondasi agama. Apabila orang tidak memiliki mata rantai keilmuan yang jelas, maka orang itu akan ngomong seenaknya sendiri, sehingga menafsir Al-Quran birrohi, menurut saya, begitu. Walau Quran kok menurut saya ini ya, masa Gusti Allah dipadai orang tersebut, kan segala level gitu. Dan sehingga terjadi banyak penyimpangan yang saat ini merajalela di media sosial. Oleh karenanya media sosial minimal kontennya dari NO online, kan lumayan, atau TV NO lah begitu loh. Atau minimal TV-nya kontennya dari apa? Dari Nur Wahid Musola Channel, kan lumayan. Ini penting karena perang medsos itu memang keniscayaan sekarang ini. Khususnya bagi pemuda-pemuda seperti anak-anak kita yang tadi cuma minta tanda tangan itu, ya nggak apa-apa. Tapi masa mereka mungkin masih seperti ini. Lah, ini seperti dua bilah mata pisau. Andai kata digunakan dengan benar maka sesuai. Kalau tidak tentu akan tumpul. Oleh karenanya penting juga konten-konten yang sekarang sedang merekam itu penting. Tujuannya apa? Untuk mengedukasi generasi muda kita
yang malas ngaji langsung, yang malas membuka kitab, paling tidak dengan mendengar seperti itu akan teredukasi pelan-pelan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian dalam persoalan ilmu ini kita tidak perlu atau tidak harus mungkin sampai mutafannin atau sangat harus pakar, tidak harus. Paling tidak kita mengerti hal-hal pondasi syariat. Misalkan dalam persoalan sholat, misalkan dalam persoalan puasa. Yang penting mungkin sekarang lagi yang relevan adalah puasa. Dicontohkan yang mudah saja, misalkan puasa ini salah satu yang menjadi pondasi keabsahan adalah niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Niat ini sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan daripada keabsahan puasa kita. Contoh ini ya, contoh, sehingga ulama-ulama kita ada yang memberikan satu solusi bagaimana misalkan orang itu puasa tapi lupa niat. Misalkan karena malam begadang buka-buka sahur dan dia tarawehnya ketinggalan sehingga nggak niat, lantas dia kesiangan. Nah kalau nggak niat bagaimana? Maka beberapa ulama juga memberikan satu solusi. Akhirnya ada yang memberikan bagaimana niatnya 1 bulan penuh sejak awal bulan. Ada yang seperti itu. Atau bahkan yang paling andai kata terpaksa, ada juga yang bagaimana paling tidak sebelum zawal yang disampaikan oleh Agus Ramadan hari tadi. Zawal itu apa? Nah, zawal itu adalah waktu zuhur itu. Qabla zawal yang penting bisa niat, tapi dengan cara kita harus tahu itu kata siapa. Nah ini, kalau tidak didasari kita ikut kata siapa, maka secara fikih dikatakan huwa ibadatun yang fasidun, itu termasuk ibadah yang tidak dianggap oleh syariat, karena termasuk dia memainkan syariat tanpa jelas taklid kepada siapa yang mengatakan qaul tersebut. Hadirin yang berbahagia, oleh karenanya begitu penting memahami dasar-dasar hal yang pokok. Ya, oleh karenanya paling tidak mungkin ada kajian-kajian, ada yang mungkin buka pengajian walaupun hanya tanya jawab, walaupun hanya kitab-kitab kecil, walaupun hanya sekedar kajian apalah, itu merupakan bagian di mana kita bertukar ilmu pengetahuan sehingga sedikit dengan sedikit amaliyah kita akan sesuai dengan nasab keilmuan yang sambung kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga yang berikutnya adalah penting bagi orang yang saat ini andai kata di tengah-tengah kita memiliki kapasitas keilmuan, tidak ada salahnya andai kata memberikan ilmu kepada yang belum tahu, karena itu bagian daripada orang yang tidak menyimpan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dirahasiakan, karena Imam Al-Ghazali itu mendefinisikan orang yang riya, orang yang pamer, itu adalah sebagai syirkun khafiyun, yaitu syirik tapi nggak ketok gitu loh, nggak kelihatan, tapi syirik. Apa itu? Al-amal li ajlin nas au tarkil amal li ajlin nas. Ketika orang itu melakukan suatu ibadah tapi karena orang lain, atau dia tidak mau melakukan suatu amal juga karena seseorang. Contoh, wah ini kayaknya mushola sudah mulai, saya tak paling depan supaya saya mendapatkan titel yang paling alim, yang mana masyarakat menilai saya yang paling rajin. Itu berarti al-amal li ajlin nas. Seperti ini namanya adalah syirkun khafiyun, gak kelihatan tapi syirik secara khafi, secara gak kelihatan. Yang kedua, tarkul amal li ajlin nas. Contoh, kita punya ilmu namun kita nggak mau mengamalkan, nggak mau memberikan kepada orang lain dengan dalih bahwasanya nanti saya dikira orang sok alim, tapi nggak maunya gara-gara omongan orang lain yang nanti khawatir dia dicap sebagai sok alim. Dia berarti tarkul amal di ajlin nas.
Dua tipe seperti ini adalah kategori yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu orang yang syirkun khafi. Sebenarnya dia kayaknya amal atau tidak, tapi sebenarnya dia sedang syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak tampak. Lah sesuatu yang tidak tampak lebih berbahaya. Kalau tampak kan taubatnya jelas, yang mengingatkan banyak. Kalau yang tidak tampak, yang ingatkan siapa kalau tanpa kesadaran kita pribadi? Oleh karenanya, andai kata di tengah-tengah kita ada yang nggak ngerti, ngaku aja, nggak apa-apa. Pak, saya pengen ngerti ilmu ini, hukum bagaimana caranya? Bilang saja, jangan gengsi. Kemudian yang memang mengerti, jangan gengsi memberikan ilmu kepada yang lain. Insya Allah dengan cara seperti itu sesuai masuk daripada kategori orang yang satu alim, yang satu muta'allim, sesuai dengan anjuran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi, sehingga amalnya bukan karena li'ajlin nas, tapi amalnya karena bittiba'i sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya manusia itu katanya Imam Khalil bin Ahmad, gurunya Imam Sibawai, dalam kitab Ihya disampaikan ar-rajulu ar-rijalu arba'atu aqsamin. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri, wa rajulun yadri wa la yadri annahu yadri, wa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri, dan akhir wa rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Manusia itu tergolong menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah orang yang ngerti, namun dia sadar atas ilmu yang dia miliki. Maka orang itu adalah orang yang alimun fattabi'uh. Orang yang alim maka ikuti orang seperti itu. Ikuti. Misalkan ya siapa gitu ngerti, ya sudah, dengan apa yang dia miliki sampaikan, yang penting jangan ngarang. Ini kuncinya, yang penting jangan sampai ngarang. Kalau nggak ngerti saja. Kalau tahu, sampaikan apa adanya. Yang kedua adalah rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Orang yang jane alim, tapi nggak peduli dengan kealimannya, nggak peduli dengan kebodohan di tengah masyarakatnya. Itu adalah golongan orang yang sedang terlelap. Makanya fantabihu, ingatkan orang seperti itu. Yang ketiga adalah rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orangnya masih belum paham, masih belum ngerti, tapi dia sadar bahwa dia memang belum tahu. Siapa dia? Orang itu adalah fastarsyidu, orang yang mustarsyid, orang yang butuh informasi, maka berilah dia informasi. Yang terakhir adalah orang la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orangnya wes nggak ngerti, namun tidak pernah merasa kalau dirinya adalah orang yang ngerti, alias orang itu sombong. Makanya orang yang keempat ini adalah golongan daripada orang yang kelima, disampaikan oleh Kanjeng Nabi, wala takun khamisan fatahlak, jangan sampai jadi orang yang kelima. Apa kelima itu? Sudah nggak alim, sudah nggak mau ngaji, sudah nggak mau dengerin orang ngaji, sudah nggak senang sama ngaji sama ulama, tapi malah merusui orang ngaji. Maka orang seperti itu adalah buang saja ke tempat sampah. Sallallahu alaihi Muhammad. Para hadirin yang dihormati oleh Allah, dan tentu momen-momen seperti ini tidak hanya sekedar pada bulan Ramadan. Lanjutkan pada sampai berikutnya. Pada prinsipnya adalah segala kebaikan ini nanti akan sangat menentukan bagaimana ajal kita ketika sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, innan nasa mata ala ma'asha alaihi wa innahu yub'asu ala ma mata alaihi. Manusia itu nantinya akan wafat sebagaimana kebiasaan pada saat dia hidup. Kalau kehidupannya baik, insya Allah kematiannya akan baik. Namun na'udzubillah, andai kata kebiasaan dalam kehidupannya buruk, tidak jauh dari kebiasaannya. Dan bagaimana nasib dia nanti di akhirat, maka tergantung bagaimana dia kematiannya. Oleh karenanya kita pengen diwafatkan oleh Allah dalam kondisi husnul khatimah. Kuncinya adalah bagaimana kita istiqomah senantiasa melakukan kebaikan. Makanya begini, dalam beberapa keterangan para ulama menjelaskan
kenapa sih kita kok selalu melakukan ibadah? Emang apa nggak boleh sekali-kali maksiat? Lah, bukan masalah nggak boleh atau tidaknya. Terus emang kita kenapa sih nggak boleh melakukan maksiat? Ada apa urusannya? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita itu bukan karena amal kita kepada surga, itu bukan karena amal kita. La yadkhulul jannata la yadkhulu Allah tidak pernah memasukkan kita ke surga karena amal kita. Karena amal kita itu tidak akan nuntut untuk masukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa? Tapi adalah karena termasuk fadl dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi ditanya oleh para sahabat, "Wa anta ya Rasul, jenengan juga seperti itu?" Wa innama fawadhani bi fadlillahi ta'ala, tapi adalah karena saya telah diliputi daripada fadl Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing menyebabkan surganya Kanjeng Nabi juga bukan amal Kanjeng Nabi, tapi adalah karena anugerah dari Allah Subhanahu. Dan anugerah Allah itu diletakkan pada setiap amal yang baik. Cuman amal baik yang mana yang mendapatkan fadl, itu adalah sirrun min asrarillah, rahasia dari Allah Subhanahu. Barangkali kita lagi nyuguhin pisang, pas lagi gini mungkin bantu nyelatakan Pak Jawadi di dahar gitu. Dan dengan seperti ini barangkali kita dicatat mendapatkan fadl dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, andai kata misalkan ada orang sebaliknya, andai kata kenapa dimasukkan neraka, itu adalah karena ghadabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena dosa. Karena banyak orang yang berdosa kemudian dia minta ampun, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Urusan dosa itu urusan ampunan atau tidak, tapi kalau neraka prerogatif karena ghadabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ghadab Allah ketepatan diletakkan kepada kemaksiatan yang kita lakukan. Namun kemaksiatan yang mana? Sirrun min asrarillah, rahasia dari Allah Subhanahu. Kadang-kadang mungkin lagi teman kita jawil ngantuk kita, akhirnya dia tersinggung. Barangkali itu kita nggak ngerti. Makanya jangan pernah menyepelekan perkara yang baik untuk terus dilakukan, dan jangan pernah menyepelekan hal yang buruk, harus selalu ditinggalkan. Barangkali terus istiqomah kita melakukan kebaikan, akhirnya kita akan mendapatkan fadl dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita sekuat mungkin meninggalkan kemaksiatan walaupun sekecil apapun. Barangkali dengan sekuat tenaga seperti itu kita akan selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau dengan istiqamah, Allah menyampaikan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalau orang mau istiqomah melakukan perkara yang baik, malaikat akan turun menginformasikan kepada kita, wahai kamu jangan susah, jangan khawatir, karena kamu nanti tempatnya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan khususnya yang hadir di sini senantiasa istiqomah melakukan kebaikan, selalu tambah dalam kebaikan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya nantinya kita di penghujung Ramadan mendapatkan idqun minan nar, selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan sedikit bisa bermanfaat. Jika ada salah, semua itu adalah dari kekurangan kami. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengakhiri acara sampai Ramadan dan WJN Bumucara, kita tutup dengan doa yang dalam hal ini kami dipimpin oleh Kiai Haji Hasim Fikri Askandar. Pada beliau diaturkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya adimas sultan, ya mudimal ihsan, ya daiman ni'am, ya kasyiral jud, ya wasi'al 'ata, ya khafiyal lutfi, ya jamilas sun'i, ya khaliban la ya'jal. Salli ya Rabbi
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل ذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جميع كل كثير ويا صاحب كل فريق ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسر العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد اخرجنا بعينك التي لا تنام واخلفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dan demikianlah safari Ramadan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama kurang lebih 1 jam bersama Haji Abdullah Iskandar. Mudah-mudahan apa yang diberikan kepada kita yang hadir pada malam hari ini menjadi tambah ilmu pengetahuan kita untuk atas nama pengarah acara kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.